لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Faqala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Allah Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tahsabanna, dan sekali-kali engkau mengira Muhammad, aila tadzunanna, jangan sekali-kali engkau menduga lah, kalau kita cari sinonimnya begitu. Alladzina, orang-orang yang ustushhidu, mati syahid. Tentu saja minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, fi Uhud, dalam perang Uhud, wa ghairiha, dan selain di medan perang Uhud, tentu saja ya. Sebelumnya di medan Badar, nanti setelah itu di medan Khandaq, nanti setelah itu di medan Mu'tah, nanti setelah itu di medan Tabuk, nanti setelah itu dalam perang-perang yang lain. Amwatan, mereka meninggal. La yukhissuna, tidak bisa merasa. Wala yatana'amuna, dan tidak bisa bersenang-senang. Mungkin pasnya itu tidak bisa merasakan kenikmatan dalam suasana sangat rileks dan sangat santai, tidak bisa berleha-leha. Apa berleha-leha itu? Jangan dikira biti birrizqi, dengan rizki yang baik, waladzil aisy, dan kelezatan kehidupan. Bal, bahkan hum, mereka yang mati syahid itu ahyaun, hidup, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzakuna, dikaruniai rezeki, arwahuhum, roh mereka, fi khawasili, di tembolok rongga, toirin khudrin, burung yang berwarna hijau, yakuluna, mereka memakan, yakuluna, mereka memakan, mithimaril jannati, dari buah-buah jannah, waya'wuna, dan hinggap, ila konadilin, pada kendil-kendil. Bahasa Arab ya, konadil itu kondil, kendil. Malah justru kata-kata kendil ini mulai hilang dari praktek bahasa kita sehari-hari. Ada yang kena kendil itu kan? Nah, kan yang bisa jawab cuma kendil, kuali, ya lupa sih ya.
mu'allaqatin bil arsy, yang tergantung pada arsy. Nanti hadis akan kita baca, kendil-kendil emas yang tergantung pada arsy. Innahum, sesungguhnya mereka, farihuna, bergembira, bima akramahumullah, dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ini keterangan yang diberikan Allah kepada Rasulullah dan tentu saja kepada para sahabat. Bagaimana nasib saudara-saudara kita itu? Memang logika dunia itu harus betul-betul kita hilangkan dari benak kita. Kalau kita mau memahami sesuai dengan kemampuan maksimal kita tentang makna mati syahid. Sampai terus terang saya, hati nurani saya itu malu kalau sudah menerangkan itu. Tidak akan bisa la yafhamul jihad malam yujahid fil ma'rokati. Di antara kata-kata Allah yarham Dr. Abdullah Azam itu, nggak akan mudeng jihad kalau orang belum pernah terjun ke medan perang. Bahkan beliau menekankan tidak akan faham tentang hakikat hidup yang sebenarnya. Kita akan faham orang tentang hakikat hidup yang sebenarnya kalau dia belum pernah terjun ke medan perang. Belum pernah terjun ke medan perang. Belum pernah mendengar desingan peluru, bukan hanya desingan ya. Peluru yang lewat kira-kira 2-3 cm di sebelah kiri telinga kita. Di atas kita. Granat yang meledak setengah meter di depan kita. Itu Dr. Abdullah Azam itu seorang dokter 20-30 tahun yang lalu. Seorang dokter 20-30 tahun yang lalu. Ya di dunia Arab, ya di Indonesia, ini memang masih merupakan makhluk langka. Dr. Abdullah Azam itu dalam salah satu kumpulan pidato beliau, ya saya anjurkan untuk membeli buku Tarbiyah Jihadiyah. Kemudian fi dhilali suratit taubah. Itu ya minimal, meskipun seperti yang beliau katakan, orang tidak akan memahami jihad kalau dia tidak pernah atau belum pernah terjun ke medan jihad. Orang tidak akan memahami hakikat hidup kalau belum terjun ke dunia jihad. Nah, dengan membaca buku beliau itu, meskipun tidak 100% paham, tetapi bisa ikut merasakan lah. Bisa ikut merasakan. Itu betul-betul kampus itu ditinggalkan. Ditinggalkan. Ini meninggalkan kampus ya, kampus tertua dan terkenal nomor 1 di dunia. Paling tidak ya sejajar dengan UI, UGM ya. Tapi untuk sesuatu yang dia harapkan mungkin dari nilai dunia dia sudah tidak membutuhkan, tapi ada
nilai untuk mengangkat prestis dan harga diri dia. Itu meninggalkan kampus, terjun ke dunia politik, menjadi politikus. Dr. Abdullah Azzam itu enggak. Betul-betul meninggalkan kampus, kalau enggak keliru, ini di Universitas Amman, Yordania. Itu terjun ke tengah-tengah padang pasir hutan belantara Afghanistan semata-mata karena mau iqamatuddin, mau mencari hidup yang hakiki, namanya jihad. Dan karisma yang beliau miliki itu bisa menggugah para muhsinin Arab yang pada waktu itu masih betul-betul bergelimang dengan emas hitam. Kekayaan mereka memang bermiliar-miliar dolar karena minyak itu bisa dirogoh oleh Dr. Abdullah Azzam itu. Sehingga dana untuk jihad itu paling tidak bisa kecukupan, bahkan berlimpah. Tapi kata-kata yang saya ingat tadi, kita nggak akan bisa memahami kehidupan yang hakiki kalau kita belum pernah terjun ke medan perang. Lah kapan terjunnya ya? Ya, ini tidak harus diartikan saya harus terjun, tetapi harus ada perasaan bahwa nilai iman saya di sisi Allah itu masih satu tingkat paling tidak dibandingkan dengan iman para mujtahid, meskipun para mujahid ya, bukan mujtahid. Meskipun para mujahid tadi ukuran saya usianya lebih muda dari saya, ilmunya lebih sedikit dari saya, pengalaman hidup bermasyarakat lebih sedikit dari saya, tapi saya mempunyai kekalahan dan kekayaan itu fatal, menyebabkan minimal satu tingkat saya di bawah mereka. Ini harus kita sadarkan, bukan hanya saya tapi antum juga. Dari sana para ulama sepakat. Seorang pemimpin itu harus orang yang pernah terjun ke medan perang. Contohnya Rasulullah. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, pernah ikut perang. Ayo, perang apa ayo? Perang Fijar. Coba dibaca itu. Pernah. Artinya Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi itu sudah menjadi seorang manusia, selain akrab dengan dunia perdagangan, usia 21 tahun berdagang ke Syam, juga sudah akrab seperti umumnya orang Mekah, umumnya pemuda Makkah pada waktu itu, mereka disebut sebagai abnaul hurub. Pernah kan ya? Abnaul hurub. Abnaul hurub. Abna itu generasi, anak-anak. Generasi huruf perang. Anak laki-laki itu generasi perang. Mungkin lebih luas lagi diartikan generasi militer. Jadi ciri khas seorang anak laki-laki, baik di dunia Arab sebelum Islam dan dunia Arab setelah Islam, itu mesti akrab dengan dunia kemiliteran. Ciri khasnya pandai mengendarai kuda, pandai memanah, pandai menombak, pandai menggunakan pedang, berburu di tengah-tengah padang pasir dengan mengendarai kuda dan melepas kendali, tangan kiri memegang busur, tangan kanan membawa
anak panah. Dari sanalah terkenal sekali kata-kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, alimu abna'akum as-sibahah warrimahah atau warrimayah warukubal khail. Ajari anak-anak kalian agar mereka pandai berenang. Setelah tentu saja gagal memerangi ibu kota Romawi Timur Konstantinopel melalui darat. Ini harus diserang dari Afrika Utara melalui laut. Ajari anak-anak kalian berenang, pandai memanah, melepaskan senjata dari jarak jauh. Bukan qatlul qorib, diajarkan qatlul qorib, duel satu pribadi dengan pribadi, itu memang diajarkan. Tetapi terlalu membuang energi. Belum tentu 15-20 menit musuh bisa dikalahkan, sementara tenaga kita itu sudah habis. Dan itu tidak efektif kalau diberlakukan dalam suasana perang yang sampiuh. Dari jarak jauh kita lepaskan anak panah, tenaga tidak terlalu terkuras, musuh bisa kita bunuh sesuai dengan ketitisan kita. 10 anak panah di punggung, 10 musuh bisa diciderai paling tidak. Ini sebetulnya bukan hanya orang Arab ya, bukan hanya orang Arab. Kalau ciri khasnya orang Jawa itu mesti keris. Itu mesti ini. Ciri khasnya orang Sunda apa, Mang? Apa? Kujang. Ciri khasnya orang Bugis, badik. Ciri khasnya Robin Hood, mana? Nggak ada di dunia manapun laki-laki itu identik dengan gitar, ini nggak ada, kecuali Omah Irama itu. Tujuannya dihapusi karo PKB arep dicalon kira situ. Itu keterlaluan sekali ya. Ya saya nggak tahu lagunya tapi apal judul filmnya, lihat kesatria bergitar, kesatria kok bergitar. Anak laki-laki itu ajari anak-anak kalian pandai berenang, pandai menumba atau memanah, pandai mengendarai kuda. Mengendarai kuda. Dari sana ya. Sejak Rasulullah, dan itu kenabian. Dan itu tauqifi sifatnya. Pemimpin umat itu sejak Rasulullah itu abnaul hurufin, generasi militer. Abu Bakar, sehingga langkah strategis pertama yang diambil Abu Bakar setelah dibaiat menjadi khalifatur Rasulillah, satu, memerangi orang yang tidak bayar zakat, memerangi. Dua, memerangi orang-orang murtad. Tiga, memberangkatkan pasukan yang tertunda yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ke arah utara memerangi orang-orang Romawi. Itu sampai orang-orang dekat Abu Bakar itu mengingatkan, nanti kalau semua orang kamu kirim ke Yaman untuk memerangi nabi palsu, ke Najd memerangi nabi palsu, sementara kamu kirimkan juga tentara untuk melaksanakan amanah Rasulullah kepada Usamah bin Zaid, kota Madinah nanti kosong. Musuh dengan mudah masuk ke kota Madinah dan kota Madinah dikuasai oleh musuh.
Itu orang-orang dekat Abu Bakar, termasuk Umar tentu saja, termasuk Khalid bin Walid tentu saja. Para ahli strategi perang itu mengingat, tidak. Kata Abu Bakar, tidak. Pasukan Usamah itu amanah Rasulullah, harus saya laksanakan. Memerangi orang murtad itu adalah perintah, karena Islam nomor 1 memerintahkan memberantas kemusyrikan. Manir tata antini faktullah. Yang ketiga, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Seandainya yang tidak di zakat itu cuma seutas tali unta, saya akan perangi orang. Dan ternyata berhasil. Ini kemiliteran Abu Bakar ya. Abu Bakar. Umar bin Khattab jelas. Utsman bin Affan jelas. Ali bin Abi Thalib jelas. Muawiyah bin Abi Sufyan jelas. Ini semuanya abnaul huruf. Ya akhirnya sampai di Indonesia, wong wuto dadi presiden lah gitu. Padahal dia panglima angkatan bersenjata. Nah, musuhnya di timur tuh lah malah ngidul. Dan itu terjadi. Justru yang menggolkan Gus Dur jadi presiden itu Amin Rais. Lah kok ngono ya itulah Indonesia lah. Coba kita anu ya kita renungi lah. Paling tidak lah anak-anak kita gitu, paling tidak anak-anak kita. Atau kalau perlu kita sendiri harus memiliki salah satu cabang ilmu bela diri. Ya meskipun tidak ceplos menjadi abnaul huruf, tetapi mendekati. Mempelajari ilmu bela diri itu nggak dilarang, justru negara senang. Anak-anak kita. Pandai berenang, pandai memanah, pandai mengendarai kuda. Setelah mereka dipersiapkan menjadi abnaul huruf. Nah, tinggal di Indonesia ya. Tinggal di Indonesia 2/3 wilayahnya itu terdiri dari air, 1/3 terdiri dari darat. Kok ngantek ora iso nglangi itu jan. Terus nganggo jilbab ngono. Betul itu. Betul. Sementara Umar bin Khattab yang tinggal di Padang Pasir, alim wa abna'akum masih mengajari mereka berenang. Untuk bisa menembus pertahanan orang-orang Romawi Timur di ibu kota mereka. Atau bahkan kalau kita renungi, ya tadi 2/3 wilayah dunia itu terdiri dari air, hanya 1/3 yang terdiri dari daratan. Ada benua Eropa, Asia, Afrika, Australia, Amerika, Antartika, itu cuma 1/3, yang 2/3 terdiri dari air. Nah kalau umat Islam tidak bisa menguasai air, tidak bisa menguasai laut, yang dikuasai cuma daratan, berarti maksimal kemampuan mereka menguasai dunia, menguasai bumi itu cuma 1/3. Dulu memang ada ya materi pelajaran pencak silat, tapi wallahu alam kok tidak berminat ya orang itu ya. Malah sing mereka minat itu bangsa beksan, bangsa tung. Itu pekerjaan wanita itu, ngamel, ngender, main gitar, main piyul, itu pekerjaan wanita. Kata Ibnu Taimiyah itu pekerjaan wanita itu. Kalau laki-laki mempunyai pekerjaan seperti itu, berarti bukan laki-laki, bukan wanita, tetapi hancur. La ilaha illallah.
لا إله